Ekonomi komando adalah sistem di mana pemerintah membuat semua keputusan ekonomi. Ini adalah pendekatan dari atas ke bawah. Negara memutuskan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Negara menentukan berapa banyak yang akan diproduksi. Negara juga menetapkan harga untuk barang dan jasa tersebut. Sistem ini sering disebut ekonomi terencana secara terpusat. Ide utamanya adalah bahwa perencana pusat dapat mengelola ekonomi untuk kebaikan bersama masyarakat. Mereka bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan ketidakefisienan yang, kamu tahu, mereka yakini sebagai bagian dari ekonomi pasar. Pemerintah, bukan individu swasta, memegang kendali atas mesin ekonomi negara, mengarahkan setiap belokan dan setiap pemberhentian. Dasar filosofis sistem ini sangat berakar pada ideologi sosialis dan komunis. Pemikir seperti Karl Marx adalah tokoh sentral. Marx percaya bahwa kapitalisme, yang didorong oleh kepemilikan pribadi dan keuntungan, pada dasarnya bersifat eksploitatif. Dia berpendapat bahwa kelas pekerja, atau proletariat, dimanfaatkan oleh pemilik modal. Solusinya, menurutnya, adalah negara mengambil kendali atas alat-alat produksi. Ini akan mencakup pabrik, tanah, dan mesin. Dengan melakukan ini, pemerintah dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. Tujuannya adalah masyarakat tanpa kelas, di mana sumber daya dibagi. Namun sistem ini telah menghadapi kritik keras. Banyak ahli menunjukkan kelemahan signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya efisiensi. Perencana pusat, tidak peduli seberapa pintar, tidak mungkin memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik bagi seluruh ekonomi. Mereka tidak tahu kebutuhan dan keinginan spesifik setiap warga negara. Ini sering menyebabkan kelangkaan barang yang benar-benar diinginkan orang, dan surplus barang yang tidak dibutuhkan siapapun. Bayangkan toko-toko penuh dengan sepatu kiri, tetapi tidak ada sepatu kanan. Ini adalah contoh ekstrem, tetapi ini menggambarkan masalah koordinasi yang dapat muncul dalam ekonomi komando. Kekurangan penting lainnya adalah penekanan kebebasan individu dan inovasi. Ketika pemerintah mengendalikan segalanya, ada sedikit ruang untuk kewirausahaan. Orang tidak punya insentif untuk bekerja lebih keras atau menghasilkan ide-ide baru. Mengapa menciptakan produk yang lebih baik jika kamu tidak akan mendapatkan manfaat pribadi darinya? Kurangnya insentif ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Negara-negara seperti bekas Uni Soviet dan Korea Utara sering disebut sebagai contoh. Meskipun mereka mencapai beberapa industrialisasi, ekonomi mereka akhirnya stagnan. Warga menghadapi pilihan terbatas, dan kualitas hidup yang lebih rendah, dibandingkan dengan mereka yang berada di ekonomi yang lebih terbuka. Sistem ekonomi syariah cukup berbeda. Ini tidak didasarkan pada ide-ide seorang filsuf tunggal, tetapi pada sumber ilahi. Prinsip-prinsipnya berasal dari Al-Quran, kitab suci Islam, dan Sunnah, yaitu ajaran dan praktik Nabi Muhammad. Sistem ini pada dasarnya adalah kerangka kerja berbasis keyakinan. Ia berusaha menciptakan ekonomi yang tidak hanya makmur tetapi juga adil, etis, dan bermoral. Tujuan utamanya adalah mencapai falah, yang berarti kesuksesan atau kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat. Ini adalah sistem ekonomi dengan kompas spiritual yang membimbing semua transaksi dan aktivitas. Tokoh kunci dalam pengembangan ekonomi Islam modern adalah Muhammad Baqir Al-Sadr. Ada banyak ulama lain atau ulama yang telah berkontribusi selama berabad-abad. Mereka menafsirkan sumber-sumber utama untuk menciptakan pedoman ekonomi praktis. Salah satu prinsip inti adalah larangan riba, yang sering diterjemahkan sebagai bunga. Membebankan bunga atas pinjaman dianggap eksploitatif. Ini memungkinkan orang kaya menjadi lebih kaya tanpa mengambil risiko nyata, seringkali dengan mengorbankan orang miskin. Sebaliknya, sistem ini mendorong pengaturan berbagi risiko dan berbagi keuntungan, seperti musyarakah, yaitu kemitraan, dan mudharabah, atau bagi hasil. Ini mendorong lingkungan keuangan yang lebih kolaboratif dan adil. Prinsip dasar lainnya adalah pentingnya keadilan sosial dan sirkulasi kekayaan. Ekonomi syariah tidak menentang kepemilikan pribadi atau mencari keuntungan. Namun, ia menekankan bahwa kekayaan adalah amanah dari Tuhan. Kekayaan tidak boleh ditimbun oleh segelintir orang. Disinilah alat seperti zakat berperan. Zakat adalah sedekah tahunan wajib yang dibayarkan oleh umat Islam atas kekayaan mereka. Ini adalah bentuk redistribusi kekayaan yang dirancang untuk membantu orang miskin dan membutuhkan.
Mekanisme ini memastikan bahwa kekayaan beredar di seluruh masyarakat, mengurangi kemiskinan ekstrem dan ciptakan jaring pengaman sosial. Sistem ini mencoba menyeimbangkan kebebasan ekonomi individu dengan tanggung jawab sosial. Sistem ini juga melarang kegiatan tertentu yang dianggap berbahaya atau tidak etis, yang dikenal sebagai haram. Ini termasuk perjudian, spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang berhubungan dengan alkohol, babi, atau pornografi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi produktif, adil, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Filter etis ini adalah fitur yang menentukan. Ini berarti bahwa keuntungan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Dampak terhadap komunitas, lingkungan, dan moralitas seseorang sama pentingnya. Ekonomi syariah bertujuan untuk pendekatan holistik, di mana kehidupan ekonomi terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual dan etika, menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil. Ketika kita menempatkan ekonomi komando dan ekonomi syariah secara berdampingan, perbedaannya sangat mencolok. Mari kita mulai dengan kepemilikan. Dalam ekonomi komando murni, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Negara memiliki segalanya, tanah, pabrik, sumber daya. Semua warga negara pada dasarnya adalah pegawai pemerintah. Sentralisasi kekuasaan ini mutlak. Pemerintah mendikte semua kegiatan ekonomi dari pos komando pusat. Individu memiliki sedikit sekali suara ekonomi. Peran mereka adalah mengikuti rencana yang ditetapkan oleh negara, dengan janji bahwa upaya kolektif ini akan menguntungkan semua orang dalam jangka panjang. Ekonomi syariah, di sisi lain, sepenuhnya mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi. Individu bebas memiliki aset, memulai bisnis, dan mengumpulkan kekayaan. Namun, hak ini tidak mutlak. Hak ini datang dengan tanggung jawab. Seperti yang disebutkan, kekayaan dipandang sebagai amanah dari Tuhan, dan pemilik bertanggung jawab atas bagaimana mereka menggunakannya. Mereka didorong untuk menggunakan properti mereka secara produktif dan adil. Menimbun kekayaan tidak dianjurkan, dan mekanisme seperti zakat dan hukum warisan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan. Jadi, meskipun mendukung kepemilikan pribadi seperti kapitalisme, ia menempatkan batasan etika dan sosial yang kuat untuk mencegah ketidaksetaraan dan eksploitasi ekstrem. Tujuan utama mereka juga sangat berbeda. Tujuan utama ekonomi komando adalah untuk mencapai kesetaraan materi dan stabilitas ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh negara. Fokusnya adalah pada kolektif, seringkali dengan mengorbankan kebebasan individu. Negara bertujuan untuk menghilangkan perbedaan kelas, dan menyediakan kebutuhan dasar bagi semua warga negara. Keberhasilan sistem diukur dengan kuota produksi dan distribusi barang yang adil, setidaknya secara teori. Seluruh mesin ekonomi diarahkan untuk memenuhi rencana induk yang dibuat oleh sekelompok kecil perencana pusat yang percaya bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk masyarakat. Tujuan ekonomi syariah atau falah jauh lebih luas. Ini bukan hanya tentang kesejahteraan materi. Ini mencakup kemakmuran spiritual, moral, dan sosial. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang adil, di mana individu dapat menjalani kehidupan yang seimbang, memenuhi tugas mereka kepada Tuhan dan sesama manusia. Kegiatan ekonomi adalah sarana untuk mencapai tujuan ini, bukan tujuan itu sendiri. Keberhasilan diukur tidak hanya dengan pertumbuhan PDB, tetapi juga dengan pengurangan kemiskinan, promosi keadilan, pelestarian keluarga, dan kesehatan etika masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan keseimbangan antara ambisi individu dan hati nurani kolektif. Dalam praktiknya, kedua sistem telah menunjukkan hasil yang beragam. Model ekonomi komando memiliki sejarah yang bermasalah. Uni Soviet misalnya, memang mencapai industrialisasi yang cepat. Ia berubah dari masyarakat agraris menjadi negara adidaya. Namun, ini datang dengan biaya manusia yang sangat besar. Sistem ini diganggu oleh inefisiensi, kekurangan kronis barang konsumsi, dan kurangnya inovasi. Akhirnya, ia runtuh karena bebannya sendiri. Saat ini, sangat sedikit negara yang mengoperasikan ekonomi komando murni. Korea Utara mungkin merupakan contoh terdekat, dan rakyatnya menderita kemiskinan ekstrem dan kurangnya kebebasan dasar. Janji kesetaraan seringkali menyebabkan kesengsaraan bersama. Penerapan ekonomi syariah lebih kompleks. Tidak ada negara saat ini yang mengoperasikan sistem ekonomi syariah murni. Namun, banyak negara mayoritas Muslim memasukkan prinsip-prinsipnya ke dalam kerangka hukum dan keuangan mereka. Industri keuangan syariah global misalnya, adalah hasil nyata. Nilainya lebih dari $2 triliun.
Sektor ini menawarkan produk perbankan, asuransi, dan investasi yang sesuai dengan hukum syariah, menghindari bunga dan investasi yang tidak etis. Lembaga-lembaga ini telah menunjukkan ketahanan, terutama selama krisis keuangan. Mereka menunjukkan bahwa model keuangan berbasis etika dapat layak dan stabil. Namun, tujuan yang lebih luas dari keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan tetap menjadi tantangan signifikan di banyak negara ini. Jadi, sistem mana yang lebih cocok untuk masa depan? Ekonomi komando murni tampaknya menjadi peninggalan masa lalu. Pengabaiannya terhadap kebebasan individu dan inefisiensi bawaannya menjadikannya model yang tidak menarik bagi masyarakat modern yang dinamis. Dunia sebagian besar telah beralih ke sistem berbasis pasar karena kemampuannya untuk mendorong inovasi dan menciptakan kekayaan. Orang menginginkan pilihan, dan mereka menginginkan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Perencanaan terpusat terbukti terlalu kaku dan terlalu lambat untuk beradaptasi dengan kebutuhan kompleks ekonomi modern, seringkali menyebabkan stagnasi ekonomi dan penurunan standar hidup. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, bagaimanapun, menawarkan beberapa ide menarik untuk masa depan yang lebih seimbang. Penekanannya pada etika, tanggung jawab sosial, dan berbagi risiko dapat memberikan penyeimbang yang berharga terhadap ekses kapitalisme murni yang tidak diatur. Fokus pada aktivitas ekonomi real daripada spekulasi keuangan dan mekanisme bawaan untuk redistribusi kekayaan, seperti zakat, menjawab banyak tantangan yang kita hadapi saat ini, seperti meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan keuangan. Sistem hibrida, yang menggabungkan dinamisme ekonomi pasar dengan kerangka etika yang kuat, yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip seperti yang ada dalam ekonomi syariah, mungkin merupakan jalan yang lebih berkelanjutan dan adil ke depan.